Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG Fikih Angkatan Pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Umi Farida Lailia dengan NIM 24404120904. Saya mahasiswa PPG Fikih dari LPTK UIN Sunan Kalijaga tahun 2025. Sekaligus sebagai guru fikih di MI Al-Khairiyah 2 Kota Semarang. Pada video ujian kerja kali ini, saya membawakan materi Sholat Idain dengan submateri Sholat Idul Adha. Materi tersebut adalah materi kelas 4 di semester 2. Materi tersebut saya terapkan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Seperti apakah videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, innaka yasirul asiri alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir, innaka yasirul asiri alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir, innaka yasirul asiri alaika yasir. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Amin. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum Ustazah mulai, Ustazah absen terlebih dahulu ya, seperti biasa. Yang hadir, bilang hadir. Yang tidak ada, bilang goib. Temannya, bukan orangnya, kan nggak ada. Ya, yang pertama, Mas Asik, Mas Fadlan, Ibnu, Lutfi, Michael, Azam, Berdi, Fuad, Habib, Jalil, Rafa, Satria Malik, Sehat, Ian, Aska. Alhamdulillah, hari ini berangkat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran dan menumbuhkan jiwa patriotisme, mari kita berdiri dulu. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila bersama. Silakan berdiri. Pancasila, aku
Jangan rame. Oke, yang pertama apa? Yang kedua, kalian semua harus fokus. Karena apa? Nanti selain pembelajaran, di akhir Ustazah ada kuis. Jadi di dalam kuis itu, kalau kalian tidak fokus, tidak bisa mengerjakan kuis yang diberikan. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sholat Idul Adha. Sebelum mulai, ayo tepuk semangat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sholat Idul Fitri. Masih ingat? Saya tanya, kapan dilaksanakannya sholat Idul Fitri? Terus pertanyaan kedua, ibadah apa yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri? Puasanya pada penuh ya. Terus pertanyaan ketiga, kegiatan apa yang kalian lakukan setelah sholat Idul Fitri? Kebiasaan apa yang biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri? Ya, silaturahmi. Untuk materi sholat Idul Fitri masih ingat ya? Ya. Sekarang sebelum Ustazah menjelaskan tentang sholat Idul Adha, Ustazah mau ngasih pertanyaan pembuka dulu, pertanyaan pemantiknya. Kira-kira kalian tahu apa tidak? Apa yang dimaksud sholat Idul Adha? Ayo ulang keras. Oke, sholat yang dilakukan pagi hari raya Idul Adha. Terus, kapan waktu sholat Idul Adha? Oke, terus sholat Idul Adha itu kan ada 2 rakaat. Jumlah takbir pada rakaat pertama ada berapa? 7. Pada rakaat kedua? 5. Oke. Pada awal pembelajaran sholat Idul Adha, Ustazah akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran ini. Ya, yang pertama, kalian setelah belajar ini bisa menjelaskan pengertian dari sholat Idul Adha. Ya, jadi setelah kalian belajar ini, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian sholat Idul Adha. Selain pengertian, juga bisa menjelaskan tentang waktu pelaksanaan sholat Idul Adha, tata cara sholat Idul Adha, dan yang terakhir adalah bisa menyebutkan hikmah dari sholat Idul Adha. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Apa sih pengertian dari sholat Idul Adha? Kalian bisa lihat di papan. Itu artinya adalah kembali. Sedangkan Adha artinya adalah menyembelih. Idul Adha memiliki arti menyembelih kembali. Waktu sholat Idul Adha. Waktu sholat Idul Adha itu dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya pada siang hari. Tapi perlu diingat, perbedaannya dengan sholat Idul Fitri adalah lebih awal dianjurkan mengawali untuk sholat Idul Adha. Kenapa? Karena sholat Idul Adha rangkaian ibadah selanjutnya itu adalah ibadah apa? Tahu? Ibadah kurban. Kalau misalnya sholat Idul Adha-nya terlalu siang, jadi nanti korbannya juga siang. Terus nanti kalau sapinya banyak, kambingnya banyak, mau selesai kapan? Maghrib. Terus mau dibagi kapan? Isa. Terus mau makan kapan? Subuh. Ya enggak dong. Jadi dianjurkan untuk lebih pagi untuk sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu juga jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah.
tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagian umat Islam selain yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kalian, itu juga sedang melaksanakan ibadah haji. Di sana mereka juga menyembelih hewan kurban. Jadi bukan hanya di sini, para jamaah haji di sana pada tanggal 10 Dzulhijjah itu juga melaksanakan ibadah kurban. Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban, sehingga Idul Adha sering dikenal sebagai Idul Kurban. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar. Bisa semuanya? Yuk coba yuk kita baca. A'udzu nikmat apa sih yang kalian dustakan? Ini surat yang lain ya. Nah, Allah itu memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Yang harus kalian syukuri adalah terutama nikmat sehat. Coba kalian bayangkan, nggak bisa nafas, beli tabung oksigen mahal. Kalian sehat, oksigen kalian hidup gratis. Ayo, nikmat mana? Pakai tabung oksigen beli apa? Sehat, oksigennya gratis. Enak yang mana, Devi? Enak yang gratis. Selanjutnya, karena Allah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi inti dari pelajaran ini yang kedua, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurban. Kenapa karena Tuhanmu? Karena sholat bukan buat konten, sholat bukan buat PDKT sama cewek, sholat bukan karena kita takut dimarahi sama orang tua. Sholatnya kita itu harus karena Allah. Sholat karena konten, dapat kontennya doang, dapat kontennya aja. Sholat karena cewek, dapat cewek aja. Sholat karena takut dimarahi, ya dapatnya nggak dimarahi, tapi pahalanya kalian dapat jadi sudah sholat, jengklik, tapi nggak dapat pahala. Emang apa enggak? Emang kan? Makanya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, bukan karena orang lain. Dan berkurbanlah. Tapi untuk yang berkurban itu catatannya adalah jika mampu. Kalau belum mampu, ya berdoa supaya mampu dan berusaha. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kamu nabung sedikit-sedikit, lama-lama jadi mungkin. Kamu berusaha, kamu berdoa, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir, sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Jadi kamu itu gak usah takut kalau dibenci. Kan yang membenci dia, yang rugi pun dia. Kamu tetap teguh sama imanmu saja. Itu tadi sudah pengertian, sudah waktu. Sekarang tata cara sholat Idul Adha. Saudara, jelaskan ya. Cara pelaksanaan sholat Idul Adha itu sama dengan sholat Idul Fitri. Kemarin sudah dijelaskan. Sholat Idul Adha dikerjakan 2 rakaat.
membedakan adalah niatnya. Adapun yang sholat Idul Adha untuk jadi makmum adalah sholli sunnatal Idul Adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah. Nah, itu adalah lafal niatnya. Bedanya dengan Idul Fitri hanya di Idul Adha dan Idul Fitri, yang lainnya sama. Terus pelaksanaan khotbah itu sama. Ya, pelaksanaan khotbah Idul Fitri sama Idul Adha itu sama. Tapi dalam khotbah Idul Adha, khotib itu menjelaskan tentang takwa kepada Allah, ibadah haji, serta perintah berjihad. Kalau di Idul Fitri kemarin itu kan menjelaskannya tentang silaturahmi, tentang persaudaraan. Sedangkan di Idul Adha itu lebih ke menjelaskan tentang takwa, ibadah haji, dan berkurban. Karena pada hari raya Idul Adha itu rangkaian ibadah yang bersamaan adalah berkurban dan haji. Seperti yang sudah tadi jelaskan, sholat Idul Adha itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Pada rakaat pertama 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Sedangkan pada rakaat yang kedua itu 5 kali takbir setelah takbiratul ihram. Setelah bangkit dari sujud, karena rakaat kedua ya. Nah, ini yang terakhir yang perlu kalian tahu. Hikmah melaksanakan sholat Idul Adha itu ada 3 yang Ustazah jelaskan. Yang pertama, menegakkan syiar Islam. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, meneladani bisa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Karena tadi rangkaian ibadah setelah Idul Adha itu adalah berkurban. Kenapa harus Ibrahim dan Ismail? Karena perintah kurban itu diawali dari kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Karena ketaatan kepada Allah dan Nabi Ibrahim ya taat kepada Allah, dan Ismail selain taat juga patuh kepada orang tua sehingga bersedia untuk disembelih. Ketika pisau hendak sampai di lehernya Nabi Ismail atas kehendak Allah, dirubahlah Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Jadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah domba. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ustazah tentang sholat Idul Adha. Selain dari yang dijelaskan Ustazah tadi, ada juga nilai-nilai yang terkandung dari sholat Idul Adha atau dari hari raya Idul Adha. Yang pertama itu adalah nilai rasa syukur. Yang kedua itu adalah nilai kebersamaan, dan yang ketiga itu adalah nilai persaudaraan. Tugas kalian, Ustazah punya tugas kelompok untuk masing-masing kelompok. Silahkan kalian buat masing-masing satu penerapan nilai yang tadi Ustazah jelaskan dalam kehidupan. Nanti setelah itu kalian bisa presentasi di depan. Ustazah bagi satu-satu. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya.
Sudah selesai? Oke. Saya minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Asik. Saya Askar. Akan menjelaskan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rasa syukur. Syukur karena dapat kembali menemui hari raya Idul Adha. Yang kedua, kebersamaan, yaitu bekerja sama dalam penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, persaudaraan, yaitu membagikan daging hasil penyembelihan hewan kurban kepada yang layak menerima dan fakir miskin. Hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya apa yang disampaikan sama Mas Asik ya? Nah, selanjutnya Ustazah akan membagikan LKPD. Kalian bisa mengerjakan masing-masing dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi per kelompok, kalau sekarang sendiri-sendiri. Silakan ditulis nama, nomor absen, dan dikerjakan. Jadi deh. Dipegang dulu. Silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan. Seperti kata Ustazah tadi di awal, setelah kalian mengerjakan LKPD, Ustazah ada kuis. Masing-masing kelompok silakan mengirim 2 orang maju ke depan. Yang kelompok 1 mengirim siapa? Yo, Asik sama Sehat maju. Nomor 2, Fadlan sama Habib. Kelompok 3, Jalan sama Malik. Di sana. Baris dulu. Ya. Sudah? Kita mulai ya. Oke.
Oh, keren. Ini keren. Oke. Wah. Sudah, kembali duduk. Yang sudah duduk. Ah, Duduk lagi. wah. Mundur lagi. Kata terakhir ya, Bunda. Ayo Hakim. Oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan pada teman-teman. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa bisa didengarkan, Mas Habib bisa duduk kembali. Ya. Sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah, memiliki 2 rakaat, berhukum sunnah muakkad, dan tata caranya adalah dilakukan sebanyak 2 rakaat, pada takbir pertama 7 kali takbir, pada takbir kedua 5 kali takbir, dan disunahkan setelah sholat Idul Adha adalah baru. Itu tadi merupakan penjelasan tentang sholat Idul Adha. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Sebelum Ustazah tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.